Sandi Permana, 46, tewas setelah mengalami berbagai luka yang ditusuk tetangganya. Ade Andriani, istri dari Sandi Permana pun menyebut bahwa pelakunya biasa dipanggil Gimbal. Kini tampang Gimbal pun beredar di dunia maya usai menghabisi Sandi Permana. Polisi masih mencari keberadaan pelaku tersebut. Untuk tampang Gimbal disebut di salah satu akun @lari di Tempati Fotainment memang miliki rambut gimbal. Wajah Nanang Gimbal pelaku pembunuhan Sandi Permana. Pemain sinetron Ganta Buana Angling Dharma dan Mak Lampir. Tulis akun lari di tempat infotainment. Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Diketahui, Ade Andriani istri Sandi mengenali sosok Gimbal karena terduga pelaku tinggal tak jauh dari rumahnya. Si pelaku itu di perumahan ini kurang dekat dengan warga. Suaminya. Kalau istrinya sama semua kenal, suaminya tertutup, terangnya. Menurut Ade, darah korban ditemukan di samping rumah pelaku hingga ke gang sebelah. Tak hanya itu, bahkan di sekitar lokasi kejadian, kata dia, ada barang terduga pelaku yang tertinggal. Polisi pas olah TKP nemuin sendal jepit pelaku, jelasnya via tribunjateng.com. Hingga saat ini kata dia, pihaknya belum mengetahui di mana keberadaan Gimbal atau Nanang Irawan, 45, itu. Namun istri Gimbal mengaku tidak tahu di mana keberadaan sang suami. Kemarin setelah kejadian katanya dia pergi iringan sama istrinya. Tapi ditanya sama polisi istrinya bilang antar anak sekolah. Kata polisi sekolah apa ini kan hari Minggu, tutur Ade lagi. Ade pun sempat curiga dengan keterangan istri Gimbal yang terkesan menutupi keberadaan suaminya. Kemarin polisi bilang istrinya aja ngasih keterangan palsu. Masa iya istrinya gak tahu kalau suaminya berantem di situ, kata dia. Sudarmaji selaku ketua RT setempat mengungkapkan korban yang mengendarai sepeda listrik saat itu hendak ke rumahnya usai memberi pakan ternak dihampiri oleh terduga pelaku. Korban tiba-tiba ditikam menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka-luka. Sementara pelaku langsung melarikan diri. Ada warga dari RT lain yang mengetahui kejadian itu. Penikaman, korban dan pelaku saling mengenal, katanya. Pupus Sudarmaji mengatakan, sebelum peristiwa tersebut, sempat ada rapat warga di lingkungan korban. Saat itu terjadi perdebatan antara korban dan terduga pelaku. Kita ada kegiatan lingkungan. Rapat warga. Di situ terjadi perdebatan. Dan dari perdebatan itu membuat korban tidak senang dan berencana memberikan somasi kepada tersangka. Dugaan dendam pribadi, tuturnya. Sementara itu, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, Kasat Reskrim Polres Bekasi, mengungkapkan bahwa Sandi mengalami beberapa luka tusuk di dada, perut, dan leher. Awalnya ditemukan oleh tetangga-tetangganya sekitar pukul 7 pagi.